cerita seram apa yang kamu punya untuk dibagikan? Ini tentang pengalaman saya menjaga teman yang lagi sakit di rumah sakit untuk pertama kali. Terserah kalian mau percaya atau tidak, saya sekedar ingin berbagi cerita. Hari itu, teman kos saya sakit, teman yang cukup dekat. Dia sakit beberapa hari karena kehujanan. Dia tipes dan akhirnya masuk rumah sakit. Semacam rumah sakit tentara, karena kebetulan dia anak tentara. Karena kami cukup dekat, jadi saya yang menemani dia di rumah sakit. Katanya supaya ada yang nekan bel kalau butuh perawat. Saya tiba di rumah sakit itu sekitar pukul 7 malam. Saat sampai, dua teman saya, sebut saja si A dan si B, menjemput saya di depan karena saya tidak tahu jalan ke kamar rawat teman saya yang sakit. Tapi saat akan menuju kamar salah satu teman saya, si A bilang, Kita lewat di sini saja. dia menunjuk jalanan yang tidak biasanya dilewati. Saya anggap demikian, karena lorongnya sepi dan tidak begitu terang. Teman saya, si B ngomong, Di sini saja. dia nunjuk pintu utama. Di situ cukup ramai dan terang, tapi si A sudah jalan duluan. Jadi kami mau tidak mau mengikuti si A. Tidak ada yang istimewa di perjalanan ke kamar rawat teman saya. Lorongnya sepi, lampunya redup. Dan seperti hanya ada kami di sana, dan kucing yang lagi nongkrong. Saat sampai, ternyata ruang rawat teman saya cukup luas, cukup nyaman, jendela besar, dan jika ditengok keluar, maka kita bisa melihat jalan raya yang ramai dan monumen besar. Sayangnya, dia hanya sendirian di kamar itu. Walau ada satu ranjang kosong. Seperti sebelumnya tidak ada yang istimewa saat itu, karena beberapa teman mampir dan balik beberapa jam setelahnya. Jadi kamar masih terasa ramai dan kebetulan malam itu, kami ada kuliah online. Nah, bagian gilanya dimulai saat semuanya sudah pulang. Dan saya memutuskan untuk ikut tidur di ranjang sebelah. Saya tidur lebih awal karena tidak tahu harus melakukan apa. Dan saya sedikit parnoan jika di rumah sakit malam-malam atau tempat baru. Saya tidur cukup nyenyak sampai tiba-tiba terbangun sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari tanpa sebab. Tiba-tiba terbangun saja. Sejak bangun, saya tidak bisa tidur. Ditambah lagi saya mulai overthinking sendiri setiap melirik ke arah wastafel yang di atasnya ada cermin yang lebar. Jaraknya sedikit jauh, depan ranjang teman saya. Perasaan saya semakin tidak enak jika melirik setiap sudut ruangan yang gelap. Saya cukup takut sampai bergerak pun rasanya salah. Dan saat sedang tegang-tegangnya, tiba-tiba perawat ketuk pintu lalu masuk, kemudian bertanya. Iya, kenapa dek? Saya sangat kaget karena tidak ada yang menekan bel dan tiba-tiba perawat datang. Jadi pas ditanyai, saya tidak tahu harus jawab apa. Si perawat mendekati ranjang teman saya, lalu mengeceknya. Dan ternyata cairan infus teman saya habis. Entahlah, pokoknya terjadi dengan infusnya. Saya makin kaget, karena saya bahkan tidak sadar dengan hal itu. Sementara perawat membenahi infus teman saya. Saya mengambil kesempatan untuk memperbaiki posisi tidur senyaman mungkin. Sebelum kembali takut untuk sekedar memperbaiki posisi seperti sebelumnya. Setelah perawat keluar, kamarnya kembali hening. Saya berusaha untuk tidur dan tidak memperhatikan sesuatu yang bisa membuat saya overthinking. Tapi naasnya, saya baru sadar di dekat ranjang saya, tepat di dekat belakang pintu, di sebelah WC, ada kursi kayu. Hanya kursi kayu, tapi jika kamu orangnya overthinking dan parnoan, kursi itu tidak hanya sekedar kursi kayu. Saya berusaha tidak berpikir atau membayangkan yang aneh-aneh. Setelah menyadari kalau ada kursi kayu di sana, saya bahkan mulai memberanikan diri untuk memperbaiki posisi kaki saya di ujung kasur, yang bahkan spraynya sudah berantakan dan tidak terpasang dengan benar, hanya untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang tidak perlu saya perhatikan. Dan disitulah puncak putusnya jalur berpikir logis saya. Ketika saya menggerakkan kaki saya perlahan, spray di dekat kaki saya terangkat tiba-tiba dan dengan cepat menutupi sedikit kaki saya. Sumpah, saya sangat kaget sampai-sampai membeku di tempat. Seperti hanya mata saya yang bergerak saking syok dan takutnya. Adegan benda bergerak yang selama ini saya lihat di film, kini benar-benar saya lihat sendiri. Saya langsung menutup mata saya. Pokoknya, saya tidak membuka mata saya dalam waktu yang cukup lama. Walau tidak bisa tidur sampai subuh. Dan saat azan subuh, saya malah mengantuk berat. Bahkan rasanya saya hampir memilih untuk tidur saja ketimbang sholat subuh. Bisa kalian bayangkan? Tapi karena perawat kembali masuk memberikan obat, jadi saya buru-buru masuk ke WC untuk wudhu. Tapi sebelum wudhu, saya tiba-tiba mual. Entah kenapa, hanya mual. Sama sekali tidak muntah. Setelah sholat subuh, saya ketiduran dan bangun sekitar jam 7 pagi. Dan saat itu saya mulai sakit kepala tidak karuan. Sakit kepala yang tidak jelas, di mana titik sakitnya. Karena saya mendadak sakit, jadi teman saya minta saya sebaiknya pulang saja untuk istirahat. Saya pulang saat si A dan B datang lagi. Siapa tahu sakit kepalanya reda kalau udah keluar rumah sakit. Omong kosong. Saya tetap sakit kepala sepanjang perjalanan pulang naik ojol. Belum lagi ojolnya sempat nyasar.
Jadi sakit kepalanya semakin terasa menjadi-jadi. Karena saya sakit, jadi saya dibawa ke kos si B. Di sana saya nginap 2 harian kalau tidak salah. Jadi di sana saya semacam dirawat dan sebagainya. Tapi tetap saja sakit kepala saya tidak reda walau dipijat dan minum obat sekalipun. Karena di sana ada kucing, saya tidak begitu suka kucing. Jadi saya tidak bisa tidur tenang dan meminta pulang kos saja. Walau teman-teman sempat melarang. Karena nanti ada apa-apa jika saya sendirian. Saya sempat menelpon orang tua untuk menjemput. Bahkan sempat hampir dibawa pulang ke rumah. Tapi saya menolak karena banyak tugas kuliah di kos dan keperluan lain. Dari awal sakit kepala, saya sudah tidak terima. Saya datang sehat, pulangnya kok sakit, tidak jelas. Dan saya sudah menduga-duga kayaknya ini bukan sakit kepala biasa. Jadi untuk jaga-jaga, saya menelpon teman saya yang lain untuk menginap di kamar saya. Sampai malamnya sekitar pukul 2 dini hari, saya demam tinggi lagi dan sakit perut hebat karena minum susu dan sebagainya. Saya masuk ke WC dalam keadaan demam tinggi dan hampir setengah jam di dalam karena sakit perut. Tapi setelah keluar WC, sakit kepala saya hilang begitu saja. Demam saya turun dan keringat saya bercucuran sangat banyak. Saya merasa mendingan, tapi masih kurang sehat besoknya. Sekitar 2 tahun setelahnya, saya menceritakan hal itu kepada teman saya. Dia bisa melihat yang kita tidak bisa lihat. Dan saya bertanya, sebenarnya apa yang terjadi hari itu? Dan dia memberikan jawaban yang cukup membuat saya merinding jika mengingatnya. Kira-kira dia jawab semacam ini. Hari itu, pas kamu lewat jalanan yang sepi itu, di sana, di belokan, udah ada yang nungguin. Dan akhirnya ngikutin kamu. Saya lupa apakah teman saya bilang yang nungguin itu berdiri di jalan atau tidak. Kayaknya yang kalian lewatin itu adalah kamar jenazah. Oke, saya ketempelan. Saya cukup merinding mendengar jawaban dia hari itu. Sekian ceritaku. Salam Divanator.